Dewan Juri dan tim pemerintah yang saya hormati, saya Nisvia Amara Firdausia sebagai pembicara pertama dari tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum kita memasuki argumentasi, saya akan menyampaikan beberapa sanggahan terkait pernyataan yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Sanggahan yang pertama mengenai pernyataan bahwa anak akan temperamental jika orang tuanya belum memiliki kesiapan mental dalam mendidik dan mengasuh anak. Sanggahan yang kedua mengenai pernyataan bahwa anak akan mencontoh nilai moral dari orang tuanya. Dewan Juri yang saya hormati, orang tua tentu saja memiliki pengalaman di masa yang lalu. Orang tua juga pernah menjadi seorang anak. Ketika orang tua dulunya menjadi seorang anak, ia telah merasakan sikap-sikap apa saja yang telah diberikan oleh orang tuanya, sehingga pada akhirnya orang tua tersebut akan menanamkan sikap-sikap tersebut dengan baik pada otaknya. Misalkan saja, ketika orang tua menjadi seorang anak, ia pernah merasakan orang tuanya pernah memberikan perlakuan yang kurang baik, seperti misalnya kekerasan fisik, atau mungkin orang tuanya pernah melakukan hal baik kepada anaknya, seperti mengapresiasi ketika anaknya mendapat penghargaan dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut akan ditanamkan dengan baik oleh anak tersebut, sehingga pada akhirnya ketika anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi orang tua, ia akan mengajarkan hal-hal yang baik kepada anaknya dan membuang hal-hal yang buruk agar tidak diajarkan kepada anaknya. Karena orang tua sejatinya tidak ingin anaknya mendapat hal-hal buruk yang sama seperti apa yang pernah ia alami, karena orang tua ingin anaknya menjadi anak yang baik. Sehingga di sini kita tidak perlu melakukan asesmen untuk menguji kelayakan orang tua sebagai syarat memiliki anak. Sanggahan saya yang kedua mengenai pernyataan dari tim pemerintah mengenai pemerintah akan memberikan referensi informasi kepada para orang tua sebelum asesmen Dewan Juri. Dewan Juri yang saya hormati, para orang tua memiliki cara asuh dan tersendiri kepada anaknya. Bisa saja setiap orang tua memiliki rencana-rencana baik yang telah mereka susun untuk anaknya. Misalnya, orang tua ingin mengajarkan aku akan mengajarkan anakku untuk suka membaca. Aku akan mengajarkan anakku untuk banyak berbicara, banyak mengobrol kepada orang tuanya. Nah, hal tersebut sudah dirancang baik-baik oleh orang tua. Ketika pemerintah ingin memberikan asesmen kepada para orang tua sebagai syarat kelayakan, maka hal tersebut sama saja pemerintah mencuci otak para orang tua untuk kamu hanya boleh mendidik anak-anakmu dengan cara-cara yang seperti ini. Kamu tidak boleh mendidik dengan cara seperti ini, dan hal tersebut tentu saja tidak baik karena menimbulkan hal yang palsu, dan hal tersebut akan menimbulkan bahwa orang tua akan membohongi dirinya sendiri bahwa itu sebenarnya bukan sifat alami, bukan sifat yang sebenarnya ingin ia rencanakan kepada anaknya sendiri. Sehingga kami dari tim oposisi tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh tim pemerintah. Dewan Juri yang saya hormati, selanjutnya kami akan memberikan argumentasi terkait kami yang tidak setuju dengan emosi pada perdebatan kali ini. Argumentasi kami yang pertama yaitu mengenai efektivitas waktu Dewan Juri. Bisa kita ketahui bersama, pendidikan karakter pada zaman sekarang ini telah meranah pada dunia pendidikan. Contohnya seperti pendidikan karakter yang ditanamkan pada kurikulum 2013 yang telah disempurnakan pada kurikulum Merdeka Belajar. Bisa kita ketahui bersama bahwa dengan adanya pemerintah yang membuat keputusan untuk mengajarkan pendidikan karakter kepada anak, itu berarti pemerintah menginginkan bahwa anak pada kemudian hari, pada masa depan bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dengan karakter yang baik, dan pada kemudian hari ketika anak tersebut akan menjadi orang tua dan memiliki anak pun, orang tua tersebut akan mendidik anaknya dengan baik pula karena telah menanamkan pendidikan karakter. Sehingga tidak perlu bagi tim pemerintah untuk melaksanakan asesmen untuk menguji kelayakan orang tua, karena sebenarnya para orang tua ini telah mengetahui apa karakter yang baik yang harus diajarkan kepada anaknya kelak. Sehingga hal ini sama sekali tidak efektif. Selanjutnya, masih terkait dengan efektivitas waktu Dewan Juri. Ketika sepasang kekasih memutuskan untuk menikah dan kemudian mereka menjadi sebuah keluarga, itu sama saja berarti pasangan kekasih ini telah memiliki kesiapan mental secara fisik, lahir dan batin untuk memiliki seorang anak. Karena apa Dewan Juri? Karena sebenarnya fungsi manifest dari keluarga sendiri adalah untuk fungsi
reproduksi. Fungsi reproduksi adalah fungsi untuk bertumbuh, mempunyai anak pada kemudian hari. Sehingga ketika misalnya ada sepasang kekasih yang menunda pernikahannya, kira-kira apa yang menjadi alasan mereka menunda? Agar mereka menunggu siap untuk bagaimana nantinya mereka akan memiliki anak dan menunda pernikahan tersebut. Sehingga pada akhirnya ketika mereka memutuskan untuk oke, saya akan menikah, berarti mereka telah siap untuk memiliki seorang anak. Tidak perlu adanya asesmen untuk menguji kelayakan tersebut, karena hal tersebut sama sekali tidak efektif dalam hal waktu. Selanjutnya, argumen yang akan disampaikan dari tim oposisi merupakan pengeluaran dari negara yang tidak efektif sama sekali. Dewan juri yang saya hormati, dari tim pemerintah, mereka menyampaikan bahwa dalam asesmen ini mereka akan melibatkan para tim ahli. Menurut kami, tim oposisi melibatkan para tim ahli ini sama sekali tidak efektif dalam hal pengeluaran negara. Karena ketika kita melibatkan tim ahli, berarti kita harus melibatkan banyak sekali pengeluaran yang kita tidak bisa mengira apakah dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan negara masih mampu untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran dana bagi asesmen yang harus dilakukan kepada para orang tua untuk menguji kelayakannya ini. Pada akhirnya, ketika negara tidak lagi memiliki dana untuk melengkapi asesmen ini, kita sendiri sebagai orang tua yang harus mendanai asesmen ini yang sebenarnya sangat tidak penting dilakukan. Nah, uang-uang yang yang akan dilakukan untuk asesmen ini bisa negara dilakukan dan bisa kita sebagai orang tua lakukan untuk kebutuhan anak atau bahkan untuk asuransi anak pada kemudian harinya. Sehingga kami dari tim oposisi sekali lagi menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan mosi. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Terima kasih.